Hai semua, kembali lagi bersama konten matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi keliling lingkaran pada bagian yang kedua. Pernahkah kamu diperintahkan gurumu lari mengelilingi lapangan? Ini contohnya ada di sini ya, ada anak-anak yang sedang mengelilingi lapangan. Andakah yang melewati tengah lapangan? Ya, konsep dari keliling ini adalah mengitari lapangan melalui tepi. Jadi ingat bahwa keliling itu hanya melalui tepinya saja. Nah, perhatikan animasi berikut. Ya, kelihatannya ini bentuknya adalah lingkaran, sedangkan di sini adalah benda yang penampangnya berbentuk persegi panjang. Jika suatu bangun datar berbentuk persegi atau persegi panjang, dapat kita hitung panjangnya secara langsung menggunakan penggaris atau meteran. Namun jika bentuknya lingkaran, kita memerlukan cara menghitungnya secara khusus. Bagaimana kita menghitung sebuah penampang berbentuk lingkaran? Mungkin ada yang bisa menggunakan meteran penjahit, karena meterannya dia lebih fleksibel dan bisa dibentuk mengikuti alurnya. Namun kalau kita punya penggaris yang model mika, maka kita akan kesulitan untuk mengukur bidang yang berbentuk lingkaran. Baik, untuk mendalaminya kita akan belajar materi tentang keliling lingkaran. Yang pertama kita akan mempelajari apakah nilai pi itu, karena ini sangat penting sekali. Jadi pi itu awalnya pada tahun 2500 sebelum Masehi ditemukan atau dihitung oleh matematikawan terkenal bernama Archimedes. Di sini banyak matematikawan yang mulai menghitung, menaruh fokus dengan cara menghitung nilai pi. Bahkan kalau kita lihat pada tahun 2019 nilai pi itu ada seseorang bernama Emma Haruka Iwao berhasil menemukan 32 triliun digit pi dengan akurat. Dan berikutnya pada tanggal 29 Januari 2020 nih Timothy berhasil menemukan 50 triliun digit yang jauh lebih akurat. Wah, banyak banget ya. Jadi ternyata digit atau koma dari bilangan pi itu sangat banyak sekali. Maka dari situ kita bisa menyebutnya mendekati 3,14 atau 22/7. Dan hari pi sendiri diperingati pada tanggal 22 Juli. Jadi ini simbol untuk mendekati pi, mendekati 22/7. Bagaimana sih menemukan nilai pi itu? Kok bisa? Makanya kalian bisa menggunakan cara-cara ini, bisa melakukan suatu kegiatan ini sehingga kalian bisa juga memperoleh nilai pi tersebut. Yang pertama, carilah benda berbentuk lingkaran. Jadi di sekeliling kalian bisa jadi di rumah kalian ada tutup gelas, ada penampang apa itu, tutup panci atau tutup wajan, penampang piring dan koin dan kaset juga bisa nih, dan beberapa benda lainnya. Yang kedua, ukurlah panjang diameter atau garis tengahnya menggunakan penggaris. Jadi di sini kalian bisa mengukur garis tengahnya dengan penggaris. Dan yang ketiga, lilitkan benang pada keliling lingkaran. Ini gambarnya ya. Nah, setelah itu kita hitung. Jadi benangnya kan ketemu ujung dengan ujung. Kemudian ukur panjang benang tersebut dengan menggunakan penggaris. Lalu operasikan atau buatlah operasi pembagian antara keliling dibagi diameter dan catat hasilnya. Jadi setelah kalian menemukan kelilingnya, kalian ada bilangannya, misalkan di sini bilangannya adalah 44 cm. Kemudian di sini jawabannya adalah 14, dan nanti kalian tinggal bagi antara panjang benang yang buat mengukur dan panjang diameternya. Lalu kemudian lakukan kegiatan tersebut dengan 5 benda berbeda. Ya, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada benda. Yang pertama koin 100, kelilingnya 7,22 cm, diameternya 2,3, keliling dibagi diameter, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian tutup toples, ini yang ketiga, kelilingnya 34,54, diameternya 11, dan setelah dilakukan pembagian, keliling dibagi diameter ketemunya ini. Jadi kalian bisa menggunakan kalkulator dan ternyata hasil pembagiannya adalah mendekati. Mungkin kalau ini sama semua, tapi kalau di tempat kalian mungkin bisa berbeda-beda, hanya selisih koma sedikit, tapi pada intinya adalah mendekati dari 3,14. Jadi pi itu, nilai dari pi itu adalah 3,14 atau keliling dibagi diameter. Jadi kita sudah bisa menemukan nilai pi tersebut karena semua lingkaran itu akan menghasilkan satu nilai yang sama, yaitu keliling dibagi diameter, yaitu nilainya 3,14. Dari hasil pengukuran tadi, jika keliling dibagi diameter adalah pi, di mana pi itu mendekati, pi ini simbol mendekati ya, pi mendekati 22/7 atau 3,14, maka kita bisa buat cara menghitung keliling lingkaran.
Jadi untuk keliling sendiri adalah pi dikali diameter. Kita bisa tulis keliling sama dengan pi kali d. Ini adalah cara untuk menghitung keliling lingkaran adalah pi dikali d. Kita ingat bahwa diameter adalah 2 kali jari-jari, maka keliling lingkaran juga bisa kita lakukan. Jadi karena keliling itu adalah pi kali diameter dan diameter adalah 2 kali jari-jari, maka keliling sama dengan pi kali 2 kali jari-jari atau r, sehingga keliling sama dengan pi kali 2r. Jadi perhatikan yang warna kuning, karena warna kuning ini sangat penting sekali. Ada satu, nanti bisa kita gunakan dan menggunakan diameter, yaitu pi dikali d, atau keliling adalah pi kali 2r. Tinggal nanti tergantung soalnya, kalian akan pilih pakai yang atas atau pakai yang bawah. Kemudian untuk mempermudah perhitungan, gunakan nilai pi 22 per 7 untuk jari-jari atau diameter bilangan kelipatan 7. Dan gunakan pi 3,14 untuk bilangan yang bukan kelipatan 7. Jadi nanti kalau ketemu bilangan-bilangan kelipatan 7, kalian bisa gunakan pi mendekati 22 per 7. Sementara kalau bukan bilangan kelipatan 7, kalian bisa gunakan nilai pi 3,14. Baik, agar kalian semakin memahami bagaimana menghitung keliling benda yang permukaannya berbentuk lingkaran, maka kita akan berlatih soal-soal berikut. Contoh soal pertama. Sebuah penampang tutup toples diameternya adalah 14 cm. Tentukan keliling penampang tutup toples tersebut. Jadi kita bisa gambarkan ini tutup toplesnya, yaitu dia punya diameternya 14 cm itu di sini, diameter adalah garis tengah. Maka kita bisa tulis terlebih dahulu, diketahui D sama dengan 14 cm. Karena dia bilangan kelipatan 7, maka kita gunakan pi 22 per 7. Kita tulis, kemudian ditanya K, keliling. Jadi kita ditanya keliling, kita jawab K sama dengan pi kali D. Maka pi-nya kita tulis 22 per 7 dikalikan 14 sama dengan 22 per 7, 7 dengan 14 kita coret. 7-nya dapat 1, 14-nya dapat 2. Kemudian kita kalikan 22 dengan 2, hasilnya adalah 44 cm. Jadi keliling penampang tutup toples tersebut adalah 44 cm. Contoh soal yang kedua. Sebuah roda berbentuk lingkaran mempunyai jari-jari 20 cm. Keliling dari roda tersebut ialah titik-titik cm. Jadi di sini diketahui, kita tulis terlebih dahulu, diketahui R sama dengan 20 cm. R itu adalah jari-jari. Karena 20 bukan kelipatan 7, maka kita gunakan pi sama dengan 3,14. Ditanya keliling, kita jawab bahwa keliling adalah pi dikali D atau pi dikali 2R. Karena di sini yang diketahui 2R, maka kita gunakan yang pi dikali 2R. Pi-nya kita tulis 3,14 dikalikan 2 dikalikan R-nya adalah 20. Hasilnya 3,14 dikali 2 adalah 6,28. Kita kalikan 20. Kita buat coretan seperti di samping. Dan jawabannya adalah 125,6. Jadi keliling roda tersebut adalah 125,6 cm. Soal yang ketiga. Sebuah jam dinding berbentuk lingkaran dan memiliki keliling bagian luar 132 cm. Berapakah panjang jari-jari jam dinding tersebut? Yang pertama kita tulis diketahui K atau kelilingnya adalah 132 cm. Kita gunakan pi 22 per 7. Kemudian yang ditanya jari-jari, maka kita tulis R. Kita jawab bahwa K sama dengan pi dikalikan 2R. Jadi kita bisa gunakan pi kali D atau pi kalikan 2R. Kemudian kita tulis K-nya adalah 132 sama dengan 22 per 7 dikalikan 2R. Jadi di sini kita akan pindahkan 22 per 7 ke ruas kiri. Semula ada di kanan sama dengan, kita akan bawa di kiri sama dengan. Maka 132 dikalikan 7 per 22 sama dengan 2R. Kita akan sederhanakan 132 dengan 22. Sama-sama dibagi 22. Yang 22 dapat 1. Kemudian yang 132 dapat 6. Maka 6 kali 7 jawabannya adalah 42. 42 itu sama dengan 2R. Maka nilai R saja adalah 42 dibagi 2. Jawabannya adalah 21. Jadi panjang jari-jari jam dinding tersebut adalah 21 cm. Contoh soal 4. Perhatikan gambar berikut. Tentukan kelilingnya. Kita tahu bahwa bangun tersebut itu merupakan gambar dari 1/4 lingkaran.
Dan kalau kita diminta untuk menghitung kelilingnya, maka keliling adalah bagian tepinya. Ada yang lengkung, kemudian ditambah 21, kemudian nanti ada yang bagian ini lagi. Jadi kita akan hitung satu persatu. Keliling dari 1/4 lingkaran. Bagaimana keliling dari 1/4 lingkaran? Keliling, kita tulis K sama dengan 1/4 dikali Pi dikali 2R. Kemudian 1/4 dikali 22/7 dikalikan 2 dikalikan 21. Kita sederhanakan 7 dengan 21, sama-sama kita bagi 7. Yang 7 dapat 1, yang 21 dapat 3. Kemudian kita sederhanakan 4 dan 2. Yang 4 kita bagi 2 dapat 2, yang 2 kita bagi 2 dapat 1. Terakhir kita sederhanakan 2 dengan 22. Jadi tinggal menghasilkan sisa akhir 1 dikali 11 dikali 3. 1 dikali 11 dikali 1 dikali 3, jawabannya adalah 33 cm. Nah, sekarang kita akan hitung keliling total. Jadi ingat ya, keliling itu adalah bagian pinggirnya saja, tepinya saja. Di sini ada 33 cm, kemudian di sini ada 21 cm, dan di sini sama 21 cm. Dan kita akan hitung total keliling pada bangun di samping. Jadi untuk menghitung keliling bangun di samping adalah 33 yang warna kuning ditambah 21, kemudian ditambah 21. Hasilnya adalah 75 cm. Contoh soal yang kelima. Perhatikan gambar berikut, tentukan kelilingnya. Jadi ingat, konsep dari keliling adalah bagian tepinya. Jadi yang saya warnai merah ini adalah tepi-tepi yang akan kita hitung. Ya, jadi di sini ada 28 cm. Harusnya yang di bawah di sini juga 28 cm karena dia merupakan sisi yang sama panjang. Kemudian kita akan tulis yang bagian ini adalah keliling setengah lingkaran. K sama dengan setengah dikali Pi dikali D, karena setengah kita tuliskan setengah dikalikan 22/7 dikali ini D-nya adalah 14. Kita sederhanakan 2 dan 22 sama dibagi 2, yang 2 dapat 1, yang 22 dapat 11. Kemudian kita sederhanakan 7 dengan 14, yang 7 dapat 1, yang 14 dapat 2. Jadi hasilnya adalah 1 dikali 11 dikali 2, jawabannya adalah 22. Bagian ini dan bagian ini sama, yaitu 22, karena memang bentuknya sama, diameternya juga sama. Maka kita akan hitung keliling bangun di samping. Kita akan jumlahkan. Yang pertama adalah 28. Jadi 28 akan kita jumlahkan. Kemudian ditambah 22. Kemudian ditambah 28, yang terakhir adalah tambah 22. Dan jawabannya adalah 100 cm. Jadi keliling itu adalah menjumlahkan bagian tepi-tepinya saja ya. Baik, soal yang terakhir, ini soal yang ke-6. Perhatikan gambar berikut, tentukan kelilingnya. Kalian jangan kebingungan melihat gambar ini. Saya akan gambarkan terlebih dahulu. Jadi ini adalah yang akan kita lewati nanti, warna ungu, kemudian warna merah yang akan kita hitung, dan yang satu lagi kita akan pakai warna kuning. Jadi ada 3 bagian yang akan kita lewati, ada 3 tepi yang akan kita lewati. Tepi yang pertama warna ungu, ini adalah setengah lingkaran yang besar. Jadi yang ini adalah setengah lingkaran yang besar. Untuk menghitung keliling setengah lingkaran, kita bisa tuliskan K sama dengan setengah dikali Pi dikali D, sama dengan setengah dikalikan 3,14, karena ini bukan bilangan kelipatan 7, kemudian diameternya di sini 10, maka di sini juga 10, sehingga diameternya adalah 10 tambah 10 atau 2 kali jari-jari ini yang besar ya. Totalnya adalah di sini adalah 20. Jadi maka diameternya ini adalah 20 karena memang dia lingkarannya besar. Maka diameternya adalah 20 cm. Kita sederhanakan 2 dan 20. Yang 2 bagi 2 dapat 1, yang 20 dibagi 2 dapat 10. Tinggal kita kalikan 1 dikalikan 3,14 dikalikan 10, jawabannya adalah 31,4. Jadi tepi yang warna ungu ini panjangnya 3,14 cm. Sekarang kita akan menghitung tepi yang warnanya merah. Sama dengan yang warna ungu, yang warna merah ini adalah keliling setengah lingkaran. K sama dengan setengah dikalikan Pi dikalikan D, setengah dikalikan 3,14 dikalikan 10, karena diameternya ini 10. Kalau yang ungu tadi diameternya 20 karena dia lebar. Kalau yang ini diameternya cuma 10, maka setengah dikalikan 3,14 dikalikan 10, jawabannya adalah 15,7, karena itu 31,4 dibagi 2, 15,7. Sekarang kita bisa hitung keliling bangunnya. Yang di sini ada 31,4 yang warna ungu. Di sini ada 15,7, dan yang ini sama yang warna kuning itu karena bentuknya sama, diameternya sama. Di sini maka juga kelilingnya adalah 15,7, sehingga
untuk mencari keliling atau yang dilewati dari bangun tersebut bisa kita jumlahkan 31,4 ditambah 15,7 ditambah 15,7 dan hasilnya adalah 62,8. Demikian video pembahasan pada kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian memperoleh video-video menarik lainnya dari konten matematika.